Karena sistem pilkada itu kan memang harus koalisi. Yeah. Ada syarat pencalonan yang sudah jangkauannya luas, pengalamannya juga cukup. Di antaranya Ustadz Tetep gitu. Ustadz Tetep Abdul Latif turun lagi di pilkada. Turun lagi di pilkada. Sangat memungkinkan. Termasuk Ustadz Thorik juga salah satu yang diusulkan untuk maju di pilkada. Wah, ini seru nih. Bu Rosi, tapi kalau Bu Ucu sama Bu Rosi ini perempuan ya, Perempuan. kayaknya kurang sempurna kalau PKS. Apalagi sekarang kan ada insentif semangat baru. Ada semangat baru. Gitu. Ya ini kan PKS ini berkaca kalau periode yang lalu Gerindra Iya. ini kan langsung lompat jadi Ini kayaknya ke PKS ya, kota mudah-mudahan sekarang kotel efeknya ke PKS dari 3 jadi 10 kan sesuatu yang bisa Tapi aja betul, terjadi. beberapa survei. Assalamualaikum Baraya Priangan. Kali ini saya ditemani oleh seorang anggota legislatif dari Kabupaten Tasikmalaya, Kang Deddy Kurniawan. No. Kang Deddy ini anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan beliau berasal dari Partai Keadilan Sejahtera yang disingkat PKS. PKS. Kalau di PKS itu kan biasanya Ustadz gitu ya. Gitu. Dan panggilannya Ana, Antum gitu. Kalau saya terbiasa. Antum dipanggil Antum juga kan. Bebas. Akang boleh. Tapi kalau di kabupaten atau di kota Tasik, di PKS itu panggilannya Amang. Amang, kalau di kabupaten mah Amang. Amang ya. Jadi nggak Mang Deddy pasti Mang dipanggilnya. Deddy, seueurna. Nyunda. Gimana nih Kang Deddy mengawali karir politik itu dulu latar belakangnya apa sebenarnya? Kalau latar belakang dulu senengnya seringnya keliling daerah. Latar belakang kapungkur di geologi. Oh, geologi. Cuman tadi laut lah, tadi gunung gitu. Jadi seringnya di masyarakat. Gabung di PKS. Ya seringnya keliling-keliling. Dulu emang kuliah di mana Kang Deddy? Di Unpad. Unpad jurusan geologi. Pantasnya di Chevron gitu ya. Chevron, Di Caltech, Freeport. Cuma jauh di masyarakat gitu. Tapi tidak memilih jalur itu. Tidak memilih jalur itu. Lebih memilih jalur di masyarakat. Aktivitasnya apa sebelum jadi anggota Dewas? Sa Bogor saya acan janten kantos di TA DPR RI. Terus di DPD. TA-nya siapa tuh? TA-nya Ustadz Thorik. Oh, Ustadz Thorik Hidayat. Thorik Hidayat. Ya. Lalu Di DPD. memang Naik dari ke DPRD. ya dulu berarti Mang Deddy ini kan aktivis juga ya di masjid ya. Di Masjid kampus lah. LDK lah dulu LDK. ya. Pas. Berarti kapan tuh? Awal-awal reformasi atau setelah? Awal Awal-awal reformasi. Awal berdiri PK. Oh, masih gagah ya PK. Masih gagah. Oh, mohon maaf ya kalau saya melihat PK tuh lebih gagah gitu ya. Sekarang semangatnya baru sama. Ya. Iya. Semangatnya kan dulu tuh ya Masyumi kan ya. Wah, kajiannya berat dong ini ya. Kajiannya Hasan Albana, Yusuf Kordowi. Sekarang itu kajian kemasyarakatan. Ya dulu waktu di kampus Waktu dulu ya seputar itulah. Banyak sih kajian-kajiannya. Intinya mah dulu kan pembelajar kita itu sering keliling masih di mana aja. Sering kajian-kajian. Bebas masuk kemana-mana. Ya kan dulu di kampus itu kan rame ya. Rame tuh ada ya dulu teman-teman yang hari ini dulu PK itu ya. Itu kan dikenalnya sama mahasiswa umum tuh Ikhwanul Muslimin gitu kan. Ada HT gitu kan dulu itu. Itu
apalagi kalau di Jogja kan ada si ahnya, wah ramai dah diskusi pergerakan ya. pergerakan. Nah, itu. Berarti dari Unpad Geologi itu bekerja dulu nggak di perusahaan tambang atau apa? Kebetulan enggak. Nggak. Nggak. Kenapa tidak memilih jalur profesional? Ya mungkin nasibnya seperti itu dulu. Memang mungkin tidak sesuai harapan ya. Maksudnya gini, dulu itu inginnya kan saya lebih ke teknik. Inginnya yang di kantornya bagian menentukan. Cuma lebih banyak kan pada akhirnya di lapangan dulu untuk awal. Sebenarnya keburu tertarik dengan urusan di masyarakat dibanding di hutan. Itu aja. Ini hanya ya sebatas pilihan ya, Pilihan aja. Berarti aktifnya sejak awal reformasi dong kalau gitu. Ya ikut lah. Sejak awal-awal ya. Awal-awal. Sabikuna awalun di PK itu. Kalau di PK ya mungkin bisa disebut awal. Kalau yang sekarang kan yang muda-muda ini ya nggak bisa disebut sabikuna awal, mereka nggak paham PK. Taunya udah PKS. Betul. Kalau dulu semangatnya mungkin ya yang di ini. Ya. Pelajarannya kalau hari ini kan lebih banyak aktualisasi lebih besar ke urusan politik. Kalau dulu tuh ya saya masih ingat lah ya mas sampai 2000-an desa-desa pertama lah ya. Iya. Itu kan masih turun ke jalan. Betul. Masih. Rame-rame sama keluarga gitu ya, Betul. protes kebijakan pemerintah. Lalu berikutnya terjun ke dunia politik, ya aktif di organisasi, jadi staf ahli. Berapa tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Kalau sebelumnya Sebelumnya jadi staf ahli, di DPD. aktif di DPD. Iya di DPD. Pengurusan. Oke. 5 tahun di DPR RI. Dan kalau di PKS kan nggak boleh minta kan? Betul. Nggak minta. Petugas partai juga kan kayak PDI sama. Mirip-mirip. Cuma beda bahasa aja Cuma mungkin. beda bahasa aja. Kan tidak boleh minta jabatan itu. Diamanahi lah gitu bahasa. Ya sama saja ditugasi. Ya kalau Mirip-mirip. kalau PKS amanat partai gitu ya, kalau yang lain mungkin petugas partai istilah. Diamanahi untuk nyalon di Dapil 2. Dan waktu itu 2000 sampai 2019 tuh yang saya tahu nggak ada PKS di Dapil 2. Ada sebelumnya Bu Ucu. Di Dapil 2. Dulu Dapil 2 Bu Ucu dari Tahun 4 sampai 2014. Ya di awal-awal ya. 2014 sampai 2019 yang kosong. Ya, maksudnya Kang Deddy kan masuk Sebelumnya di 2019. Ya. Sebelumnya kosong. Oke. Berarti kemarin ya berjibaku lah ya mengembalikan lagi kursi yang hilang. Mengembalikan kursi yang sudah ada. Pernah ada. Nah, kalau targetnya sekarang nambah atau bertahan? Kalau kita nambah. Target nambah. Target nambah. Ya walaupun berat secara statistik bertahan. Walaupun statistik pengalaman Ya. itu bertahapnya memang Ya. bertambahnya pelan-pelan. Ya. Tapi mudah-mudahan terjadi percepatan. Oke. Itu karena kan sesuatu ya bisa aja mungkin aja terjadi percepatannya, penambahannya signifikan gitu kan. Ya kalau Itu dalam harapan politik kita. segalanya mungkin. Segalanya sangat mungkin. Ya jadi wali kota 2 tahun aja udah bisa jadi capres kan. Kalau 2 hari gabung aja bisa jadi ketum. Kalau kader Politik itu PKS bisa. mesti berdarah-darah dari awal. Dipercaya sama Tapi ininya. sebenarnya nggak juga. Mungkin hubungan kedekatan aja yang memang harus lama ya. Supaya saling mengenal aja kan intinya gitu. Saling paham, saling mengenal. Kalau tiba-tiba kan juga ya PKS ini kan beda dengan partai yang lain. Ini partai kader kan ya. tuh. Dan untuk orang luar ujuk-ujuk masuk tuh tampaknya nggak bisa kan. Kalau di struktural mungkin agak lambat ya, nggak bisa Iya. langsung. Iya. Tapi sekarang kan ada ini di PKS itu ada Dewan Pakar.
ada dewan pakar, ada dewan penasehat. Nah, dewan pakar itu rata-rata yang baru masuk. Ada dewan kehormatan juga, anggota kehormatan ada. Itu diwadahinya di anggota kehormatan, di dewan pakar, dewan penasehat. Yang baru gabung itu terbuka. Levelnya sama, cuma beda posisi aja. Sama ada ruangnya. Ada ruangnya. Mungkin ini untuk mengantarkan tadi mendalami lebih dalam ke struktur, kebijakan, usulan, pertimbangan, kan mereka juga silakan terlibat. Ya. Sangat terbuka. Tapi ya untuk menjadi anggota itu kan, ya kalau PKS itu ya berat lah kalau saya lihat tuh. Ya tidak bisa lah ujug-ujug. Ya kalau itu kan anomali kalau 2 hari jadi ketum ya. Iya. Ya meskipun 5 tahun gitu kan, gitu tetap kan harus melewati fase dan proses kaderisasi yang sudah ini level-level pendidikannya gitu. Betul. Ada kedekatan lah, ada pemahaman intinya. Ada chemistry supaya tahu kemana arah kebijakannya, kebiasaannya kan gitu. Kalau tiba-tiba masuk kan sulit juga, kecuali untuk kepala daerah. Karena kepala daerah itu ada faktor pencalonan itu ada. Oke, nanti ngomongin kepala daerah ya. Kalau kabupaten berarti targetnya berapa kursi sekarang? Sekarang sih target sederhananya kita ingin mengisi 1 dapil 1 kursi. Target Dari yang 7. sangat realistis kalau menurut saya. Yang realistisnya. Tapi target optimisnya kita 10. Nggak terlalu optimis itu target. Enggak juga, karena memang kalau target visi itu memang jangan tanggung gitu. Ya maksudnya kan kalau ngobrol sama saya kan mesti ngomong statistik gitu maksudnya. Jangan tanggung. Ya makanya tadi realistisnya itu visinya, optimisnya harus di 10. 1 PR-nya yang sudah ada jadi 2. Apalagi sekarang kan ada insentif semangat baru. Ada semangat baru. Gitu. Ya ini kan berkaca kalau periode yang lalu Gerindra ini kan langsung lompat jadi 9. Ini kayaknya ke PKS ya, kotel efek. Mudah-mudahan sekarang kotel efeknya ke PKS dari 3 jadi 10 kan sesuatu yang bisa aja betul, terjadi. beberapa survei di Priangan Timur ya, PKS tapaknya lebih baik sekarang. Amin, insyaallah. Memanfaatkan kotel efek dari Anies Baswedan. Kalau sekarang kan ada tagline PKS itu kan, Anies itu PKS adalah Anies, Anies adalah PKS adalah Anies gitu kan, atau kurang lebih gitu. Itu yang jargon yang udah lama. Ya. Jargon yang udah lama. Sekarang pasti Amin. Oke. Itu. Dulu strateginya memang ini ya. Dulu kan kita mendorongnya ke capres kan, sepakat dari awal. Oke. Pasangannya kan belum menentukan, makanya ke bawah ya memang fokusnya kan ke Anies. Oke. Kalau di kabupaten rasa-rasanya ya tidak terlalu aneh ya, koalisi PKS dengan PKB kalau di Kabupaten Tasik. Kabupaten nggak, yang terakhir kan dengan PKB juga. Ya, waktu sebelumnya pernah sama PKB juga. Dulu pernah berpasangan waktu Pak Hidayat Asep. Itu. Jadi yang enggak ADUU sama PDI malah ya. Malah sadep sama PDI. Jadi masalah ini ya, makanya kita terbuka sebenarnya. Ya. Gitu. Ya, tapi kan riak-riak atau teriak-teriakan grassroots terutama di media sosial itu kan geli juga kadang ya. Maksudnya debat antara simpatisan mungkin ya. Betul. PKS dan yang lain atau karena nasib mungkin yang masih belum belum berpihak, karena sistem pilkada itu kan memang kan harus koalisi, ada syarat pencalonan. Ketika kita memang tidak bisa mencalonkan sendiri sedikit, ya intinya kan nanti harus bergabung. Ya harus ikut yang menang. Harus ikut. Oke Kang Deddy. Nah berarti ya pileg dengan tadi PKS itu dengan target 7 kursinya,
dengan maksimal ya 2 kursi lah, 10 kursi ya, 10 kursi harapan. angka maksimal targetnya. Lalu berikutnya Pilpres optimis ya, Pilpres sangat optimis. bisa mendongkel atau membongkar mitos nih Tasik kandang Prabowo. Nah, betul. Tapi sepertinya yang didukung PKS selalu menang di Tasik. Kenapa punya optimisme seperti itu? Karena semangatnya semangat perubahan. Mungkin yang hari ini hadir itu karena Prabowo mungkin udah lama ya konteksnya Pilpres yang kemarin. Mungkin sebagian masyarakat merasa ditinggalkan kemarin. Makanya sangat optimis. Posisi oposisi ini juga sangat berpengaruh. Ada perubahan baru, semangat baru, nuansa kabupaten juga semangat keislaman yang mudah-mudahan masih tinggi. Jadi insya Allah Kabupaten Tasik ke Anies lebih besar. Ditambah PKB kan, basisnya Kabupaten Tasik, basis NU. Insya Allah. Sangat optimis Anies menang ya. Sangat optimis Anies. Amin menang. ya. Amin. Anies imin. Amin. Kita lihat ya nanti apakah mitos ini bakal terbongkar. Karena ya Jawa Barat cukup kuat sekali Cukup kuat itu. Prabowo ini. Sikap PKS sendiri dengan isu nasional hari ini seperti apa? Dengan ramainya, tanda kutip ya, ada penyelundupan di Mahkamah Konstitusi. Kalau itu kan bagian proses politik yang pengkajiannya juga bisa banyak interpretasi. Sementara ini PKS fokus ke pencalonan, tidak masuk ke ranah sanalah gitu ya. Kita fokus, sudah mendaftarkan, pasangannya sudah ada, koalisinya sudah ada, firm, itu tinggal jalan aja. Oke, tapi kalau ini problematik menyentuh hal yang prinsip, terutama konstitusi, masa PKS diam aja? Sekarang kan kita mengikuti proses. Maksudnya masa PKS nggak bersuara? Kan di DPR RI sudah berjalan. Ini keputusannya kan keputusan kebijakan hukum. Kajiannya di legislatif di DPR RI. Apakah ini sebuah yang harus didorong untuk dikaji ulang ke MK. Kita mengikuti tahapannya, itu sudah selesai. Ya. Kalau teriakan Pak Mardhani Alisera itu soal buka opsi untuk melakukan hak angket? Iya, itu termasuk kan dengan situasi sekarang kan harus ada harus ada kepastian hukum, ini harus dibuka dari sisi jalur kebijakan di legislasi. Oke. Itu didorong. kita spill sedikit aja soal itu ya. Urusannya. Ya, pasti kalau kader partai di daerah itu bilangnya ini urusan DPP. Ini urusan DPP. Ya, pasti semua partai yang saya temui seperti itu. Ada target tersendiri nggak PKS untuk pilkada besok? Tentunya ada. Karena kalau saya lihat tampaknya belum ada kader yang dimunculkan, atau belum ada kader yang berani memunculkan diri. Kalau saya ini besok mau nyalon bupati, beda dengan di kota. Nih kota bersemangat sekali nih. Kota bersemangat. Ada Kang Dede Muharam nih, spanduk sama baligonya di mana-mana. Calon wali kota sebelum calon DPRD provinsi. Kalau kabupaten mungkin karena hari ini baru 3. Kalau kota kan udah lengkap, tinggal menduplikasi pemilih, ya tinggal menduplikasi aja. Semangat untuk mencalonkan kan lebih besar.
Kabupaten juga sama, udah diamanahkan untuk bisa ikut kontestasi. Tapi untuk tahap pertama sekarang kita memenuhi dulu syarat. Mudah-mudahan 7 tercapai, 10 mudah-mudahan juga. Kalau 10 kan lebih bebas, mencalonkan sendiri juga bisa. Tapi kalau sampainya di 7 kan ini kesempatan yang lebih besar. Akan berbeda dengan kondisi saat ini. Maka memang untuk di kabupaten belum muncul ya siapa yang, apalagi yang greget harus maju. Ya. Perlu tahapan lah. Belum ada yang, Walaupun pada akhirnya di kita ya tadi itu yang awal tuh, siapa aja, apalagi sudah punya suara cukup, kursi cukup, maju bisa. tapi dalam konteks kader siapa yang akan dimunculkan di PKS? Ya tadi kan optimis 7 kursi minimal. Harusnya kan optimis juga besok kadernya siapa gitu. Kalau itu udah ada penjaringan, udah ada tahapannya. Tapi kalau di ranking kader yang dimunculkan itu yang pasti tanda kutip ya, pasti ini layak didorong bersama-sama dan disuarakan. Kalau nggak salah di PKS itu kan ada proses. Ya. Ada proses musyawarah apa namanya? Ada proses penjaringan. Yang ada musyawarah gitu di daerah lalu diusulkan. Penjaringan dulu. Penjaringan. Tahapannya penjaringan, penyaringan baru diusulkan. Nanti dijaring lagi. Tahapannya dari banyak menjadi 10 menjadi 3, minimal 2. Kalau menurut Mang Deddy sendiri, ya antum kan paham ya siapa kader di PKS yang akan dimunculkan atau layak dimunculkan sebagai calon bupati atau wakil bupati. Ada banyak sih, tapi paling tidak yang sudah jangkauannya luas, pengalamannya juga cukup. Di antaranya Ustaz Tetep gitu. Ustaz Tetep Pak Duatip turun lagi di pilkada. Sangat memungkinkan. Termasuk Ustaz Torik juga salah satu yang diusulkan untuk maju di pilkada. Wah, ini seru nih. Gitu. Siapa lagi? Ya salah satunya ketua DPD. Ruli itu ya. Ruli bisa. Mang Ruli. Di kita bisa siapa aja yang lebih luas mengelola. Kalau ketua DPD kan se-kabupaten lebih dikenal, walaupun tahap awal di internal. Itu termasuk semua anggota DPRD. Semua anggota DPRD ya termasuk Mang Deddy ya. Mungkin salah satunya. Ya iyalah kan. Ya, kalau jadi semua anggota DPRD itu termasuk yang diusulkan. Berarti listnya banyak tuh. List anggota DPRD itu ada 5 berarti sekarang. DPR RI 1, Pak Torik, Provinsi Ustaz Tetep, Kabupaten 3 Mang Deddy, Bu Ucu sama Bu Rosi. Tapi kalau Bu Ucu sama Bu Rosi ini perempuan ya? Perempuan. Kayaknya kurang sempurna kalau PKS. Nanti isunya ya, gimana? Aneh kan? Berarti 3 nih ya? Ada 4 berarti sama ketua Ruli DPD, ya? Ketua DPD, Mang Ruli. Nah, ini seru nih. Itu besok. Jadi maksudnya demokrasinya hidup, masyarakat disuguhi banyak pilihan. Oke, itu untuk pilkada besok. PKS kan punya riwayat kekalahan dan punya riwayat kemenangan juga. Kemarin ada riwayat kalah, enggak? Yang 2020. Lalu 2014 menang ya. Sekarang ngusung UAD. Nah, saya pikir langkah PKS waktu itu cerdas nih. Detik terakhir ya, PKS itu yang memberikan rekomendasi UAD. Betul. Yang lawan bubung kosong itu. Betul.
Karena memang sebelumnya kan nggak itu. Sebelumnya kan waktu itu Waktu awal kayaknya condong-condong pemasangannya kan oleh sebelumnya deh. enggak. Oleh deh awal-awalnya. Awal-awalnya oleh yang lain itu masih ada beberapa. Tapi terakhir kan dengan Pak Ade. Oke. Lalu sebelumnya Hidayat Asep kalau nggak salah. Hidayat Asep sebelumnya. Ya, 2011. 2011. Lalu di pilkada pertama Ustaz Asep udah maju dulu. Betul. Ya. Pilkada pertama 2006. 2006. Saya lupa lagi Sate ya. Ahmad Saleh. Ahmad Saleh Tetep ya. Ini Gen Z itu nggak tahu. Nggak tahu. Ini ngomongin Ini apa apa? Sate katanya. Ngomongin sate. Perjalanan Ahmad Saleh dulu. tampaknya ya PKS mungkin punya strategi tersendiri untuk besok gimana? Kalau strateginya ya tadi pertama sekarang mengoptimalkan dulu suara ya pemilih. Ya, pileg jadi modal. Pilih jadi modal. Yang kedua mungkin untuk saat ini masih perkiraan saya karena waktunya sempit. Setelah pileg itu langsung pilkada, tidak ada waktu untuk konsolidasi, apalagi lintas. Hari ini sudah dibangun koalisi ya, 3 besok harus robah lagi dengan berbagai macam ini, walaupun memungkinkan, tapi memang cukup berat juga. Sepertinya membangun komunikasi lebih banyak dengan koalisi yang sekarang. Jadi koalisi PKS, PKB, dan Nasdem hari ini kemungkinan jadi koalisi besok. Koalisi besok juga kemungkinan. Walaupun belum ada pembicaraan, tapi proyeknya kan sangat sulit untuk macam-macam juga. Karena serentakan se-Indonesia dengan pilgub, dengan kebayang kalau saling silang pebelit. Walaupun memungkinkan kan untuk tingkat daerah, memungkinkan. Berarti dengan siapapun bisa, dengan Golkar atau dengan yang lain bisa. Ya, membuka lah ya komunikasi dengan. Tapi itu mungkin nanti tahap setelah pileg. Ya, setelah tahu modal politiknya seperti apa, kan itu akan lebih terbuka. Karena dipaksa pun nggak bisa bekerja sama dari sekarang. Apalagi kalau di DPRD sekarang masih satu fraksi dengan Gerindra ya. Masih. Besok kan mesti punya fraksi sendiri. Besok fraksi sendiri, mudah-mudahan masuk pimpinan sendiri. Kalau 7, insya Allah. Luar biasa. Jadi untuk pilkada itu PKS masih fokus dulu ke pileg. Tentu saja membuka komunikasi dengan siapapun. Dengan siapapun dibuka. Karena punya riwayat kerjasama dengan siapapun gitu ya. Betul, untuk Tasik bisa dengan siapapun. Dengan PKB, dengan PDI, P3, Demokrat. Karena PDI-nya PDI Syariah ya. Demokrat Syariah, Golkar. Di sini kan jadi Syariah semua. Jadi Syariah semua. Demokrat Syariah, PAN Syariah, Golkar Syariah gitu. Ya dengan semua partai, alhamdulillah mungkin ya PKS sudah ke Kabupaten Tasik. Tinggal nanti menentukan kita dengan siapa setelah pileg. Mudah-mudahan lebih baik. Oke, terima kasih Kang Deddy. Balaya Priangan, kita ketemu lagi di perspektif episode berikutnya dengan pembicaraan yang sangat menarik tentang politik dan berbagai hal hiruk pikuk di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. No. No.